إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha menjalankan segala macam perintah Allah dan berusaha menjauhi segala macam apa yang dilarangnya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita, niscaya dengan senang hati kita mau melaksanakannya. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita, niscaya dengan senang hati pula kita mau meninggalkannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan kita di atas dunia ini, kita selalu dihadapkan dengan berbagai problematika kehidupan. Kita dihadapkan dengan berbagai daripada tantangan hidup. Kita memiliki cita-cita yang banyak di atas dunia ini. Kita memiliki daripada kebutuhan-kebutuhan yang sangat beragam di atas dunia ini. Karena memang kita masih berada di atas buminya Allah, berada di dunia ini. Maka segala macam itu tentu ingin kita bisa penuhi. Pemenuhan urusan dunia itu, kita harus ingat bahwasannya kita mempunyai tauladan yang mulia, yaitu Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat serta daripada tabi'ut tabi'in hingga ke ulama-ulama kita, kepada guru-guru kita, bagaimana caranya kita hidup di atas dunia ini agar kita selamat kelak di akhirat. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulabud dunya ala salasati aqsam. Orang yang mencari dunia itu, kita semua ini terbagi menjadi 3 kelompok, terbagi menjadi 3 golongan, terbagi menjadi 3 klasifikasi. Apa saja itu? Al-awwal, yang pertama, man yu'adziru dunya 'ala al-ukhra, yang mana dia mengutamakan daripada dunianya atas akhiratnya. Dia mengutamakan kehidupan dunianya, pencarian dunianya, goal urusan dunianya, cita-cita dunianya daripada cita-cita akhiratnya. Dia lebih sibuk dengan urusan dunianya daripada kesibukan urusan akhiratnya. Itu pembagian atau kelompok orang yang pertama. Wa hadza syakkun, dan golongan yang demikian, dorongan orang yang demikian, golongan orang yang demikian ini dikhawatirkan, saudara. Dikhawatirkan apa? Murtabun yukhafu alaihi maut ala su'il khatimah. Dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'il khatimah, meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Kita harus ingat bahwasannya dunia ini hanya sebuah perantara kita menuju alam yang hakiki, yaitu alam yang penuh dengan kedamaian, alam yang Allah akan penuhi daripada segala macam apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Alam yang sangat indah,
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga Allah itu, kata Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Surga itu adalah tempat di mana keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata. Kita banyak melihat keindahan di atas dunia, tapi keindahan surga jauh lebih daripada itu, sudah. Tidak terlintas oleh daripada mata manusia, tidak pernah dilihat keindahan semisal itu dengan mata manusia. Wala udhunun sami'at, juga tidak pernah terdengar dengan daripada telinga manusia. Kita banyak mendengarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyejukkan hati, tapi keindahan yang ada di surga itu lebih indah daripada itu semua. Wala khatar ala qalbi basar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia betapa indahnya surga tersebut. Maka akankah kita tukar segala macam fasilitas surga tersebut dengan fasilitas dunia ini? Akankah kita tertipu dengan keindahan dunia dan kita melupakan cita-cita kita utama untuk menuju akhirat? Dunia ini hanya tempat kita menanam. Dunia ini tempat kita menanam, dan kita akan tuai nanti di akhirat. Kalau yang baik-baik yang kita tanam, maka di akhirat kelak kita akan memanen yang baik-baik. Kalau kemuliaan yang kita tanam, maka di akhirat kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali dalam pembagian yang pertama tadi. Golongan orang yang pertama dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dikhawatirkan meninggal dalam dia sampai puncaknya untuk mencari dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan segala macam waktunya untuk dunianya, lupa terhadap solatnya, lupa terhadap Jumatnya, lupa terhadap 5 waktunya, lupa terhadap sedekahnya, lupa dengan euforia yang ada di dunia ini. Dia mementingkan dunianya, menumpuk hartanya, lupa terhadap hartanya itu ada daripada hak-hak orang lain. Ada hak anak yatim, ada hak janda miskin, ada hak daripada tetangga-tetangganya yang sedang kelaparan. Tapi dia tetap dengan segala macam kelebihan yang Allah berikan kepada dia lupa terhadap itu semua. Maka dikhawatirkan orang yang dalam puncak kecintaannya terhadap dunia ini, dia lupa kepada Allah, dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Artinya bukan kita tidak boleh mencari dunia. Rasulullah memberi garisan. Apa kata Rasul? Ketika engkau mencari nafkah untuk anak istrimu, untuk keperluanmu, memenuhi kebutuhan sehari-harimu, silahkan, diperbolehkan, bahkan wajib mencari nafkah itu. Tapi apa yang menjadi daripada batasannya? Ingat kata Rasulullah, carilah dunia itu seakan-akan engkau hidup 1000 tahun, bahkan seakan-akan engkau kekal abadi di dunia ini. Sehingga timbul semangatmu untuk mencari dunia, sehingga timbul semangatmu untuk daripada mencari nafkah untuk anak istrimu. Tapi ingat, ketika kau dengar waktu azan, ketika kau dengar daripada waktu solat, ketika kau ingin melaksanakan ibadah, kau harus ingat seakan-akan kau meninggal esok hari. Sehingga tertanam di dalam hatimu bahwasannya kau tidak selama-lamanya ada di dunia. Kita di dunia hanya sebentar, 60-70 saja kata Rasulullah, kurang lebih umat baginda dan besar Muhammad SAW. Maka sekali lagi khatib mengingatkan diri sendiri dan semua para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan tertipu dengan keindahan dunia ini. Klasifikasi yang kedua, golongan orang yang kedua, ats-tsani, man yusawi bainahuma. Golongan orang yang kedua adalah yang menyamakan, menganggap seimbang, menganggap sama derajat antara keduanya. Wala yu'adziru, dia tidak mengutamakan,
tidak mengambil lebih, tidak memprioritaskan satu dengan yang lainnya. Ihdahuma, antara keduanya, alal ukhra, terhadap yang lainnya. Dia menganggap dunia dan akhirat itu sama saja. Dunia dan akhirat itu harus seimbang menurutnya. Dunia dan akhirat itu harus sama porsinya. Ini sering disampaikan. Dunia sama akhirat harus seimbang katanya. Lalu apa kata daripada hal ini? Mari kita lihat. Orang yang menganggap dunia dan akhirat sama, maka klasifikasinya adalah apa? Wahada ghabi. Maaf kami disebutkan di sini orang yang menganggap dunia dan akhirat itu sama, orang itu bodoh sudah. Orang yang sangat bodoh yang menganggap dunia dan akhirat sama. Ahmak, bukan cuma bodoh tapi disebutkan maaf dungu. Bodoh sekaligus dungu yang menganggap dunia itu sama. Li'adna, mengapa disebut begitu kerasnya dungu beserta bodoh? Karena misalu man yusawi bainal jauhar wal bakhrah. Karena yang menyamakan dunia dan akhirat itu dia anggap sama, seakan-akan sama saja dia menganggap berlian suatu yang berharga. Suatu berlian, suatu permata yang sangat berharga, paling tinggi nilainya, dia samakan dengan kotoran hewan sudah. Dunia ini kata Rasulullah tidak lebih daripada jifah, bangkai saja. Rasul pernah berjalan dengan para sahabat. Lalu Rasul dan para sahabatnya menemukan satu bangkai. Lalu Rasul berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian apa hakikat daripada dunia ini? Lalu Rasulullah menjawab, memberi petunjuk kepada mereka, ad-dunya jifah. Dunia ini bangkai. Tidak pantas seorang muslim berebut bangkai. Artinya apa? Sungguh sangat tidak berharga dunia ini di hadapan seorang muslim seharusnya. Karena apa? Seorang muslim sejati punya cita-cita hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita makan seenak apapun makanan, besok keluar menjadi kotoran. Dunia yang kita simpan, yang kita wariskan, hanya akan menjadi warisan dan diperebutkan oleh anak cucu kita. Harta kita yang abadi adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang menyamakan dunia dan akhirat itu sama saja dia dengan menyamakan berlian dan daripada kotoran hewan. Maka jelas mereka disebut seorang yang dungu lagi bodoh. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang terakhir saudara, golongan orang yang ketiga, ats-tsalis, man yu'azzaru, adalah orang yang mendahulukan, orang yang memprioritaskan al-akhirata, akhirat, ala dunia, terhadap dunia. Golongan orang ketiga ini dia memprioritaskan akhirat terhadap dunia. Dia menganggap daripada dunia bukan tempat dia, tapi akhirat daripada tempat yang harus dia persiapkan mulai di dunia ini. Dia memprioritaskan akhirat daripada dunianya. Dia sadar betul bahwasannya dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Sekarang kita berada di atas tanah, tak lama lagi kita akan masuk di dalam tanah. Setinggi apapun pangkatmu, sekaya apapun dirimu, sealim apapun dirimu, sebanyak apapun ilmumu, sehebat apapun kau di hadapan manusia, tak lama lagi kita akan ditimbun oleh tanah, saudara.
Maka orang yang ketiga ini sadar betul bahwasannya dirinya tak lama di dunia. Dunia ini seakan-akan kalau kita di perjalanan adalah rest area saja, tempat kita istirahat sejenak, mengisi bahan bakar, mengisi daripada perut kita, kendaraan kita, bahan bakarnya, lalu kita akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Sebelumnya kita tidak ada di dunia dan kita akan tidak ada lagi di dunia. Awalnya kita tidak berada di atas dunia ini dan kita kembali tidak akan ada di atas dunia ini. Sebelum di alam dunia ini kita berada di alam ruh yang kita tidak ingat bagaimana keadaan kita di alam ruh. Selanjutnya kita berada di alam rahim. Di rahim ibu kita kurang lebih 9 bulan 10 hari dalam pengawasan Allah, dalam pemberian rizki dari Allah, dan kita pun tidak ingat bagaimana keadaan kita di alam rahim. Sekarang kita ada dalam fase yang ketiga, yaitu fase di mana kita ada di atas buminya Allah. Tapi sebentar lagi kita melanjutkan ke perjalanan selanjutnya, fase-fase berikutnya. Maka orang yang faham tentang hal ini, ia menganggap akhirat lebih utama. Dia harus mempersiapkan surganya, dia harus mempersiapkan kematiannya. Kita tidak ingin hidup enak saja. Ya, di atas dunia kita ingin hidup enak, tapi yang lebih penting bagaimana caranya kita mati dalam keadaan enak, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, mati dalam keadaan penuh kecintaan oleh Nabi Muhammad SAW, pulang membawa bekal yang banyak menuju Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang ketiga, orang yang faham dan mengutamakan akhirat terhadap dunianya. Wahada huwa, yang begini ini, golongan yang demikian, al-akil, adalah orang yang berakal, orang yang akalnya sempurna, orang-orang yang akalnya luar biasa hebat, yang mendahulukan akhirat atas dunia. Al-labib, dan orang yang cerdas. Jadi kalau ingin kita diklarifikasikan, dikelompokkan menjadi orang yang cerdas, orang yang berakal dan akalnya sempurna, maka kita harus memprioritaskan diri kita untuk menuju akhirat. Tanamkan sebanyak-banyak amalmu di dunia ini untuk kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ketiga, golongan orang-orang yang senantiasa menjadikan akhirat ini tujuan hidup kita, yang selalu kita menjadikan akhirat menjadi tujuan terbaik kita. Yang mana di dunia ini kita bisa menjadi sebesar-besar keluasan Allah luaskan rezeki kita, dan sebesar-besar keluasan tersebut, kemudahan tersebut, kekayaan tersebut, pangkat tersebut, keilmuan tersebut membawa kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kumpulkan kita dan keluarga kita kelak bersama Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. إن على أحسن الكلام كلام الله الملك الأعلام، والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر،
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وخذوا الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وألف كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيما خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتيكم، ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.